dari buahnya entok. Kalau buahnya Ya, entok ya. dia bulat ini ya. bulat, terus untuk sininya senilnya ini dia masuk. Masuk betul, dan warnanya pun warna entok ya, kegelap-gelapan, tidak seperti ini. Oh, ini beda lagi, Mas. Beda lagi. Kalau ini kan agak terang, udah pastilah udah bukan entok. Kalau ini saya tahu itu ada yang keluar itu. Ini ada yang keluar. Nah, ini walaupun morfologinya sama, jenisnya bentuknya sama dengan entok, tapi ini sudah beda. Ini sudah bukan entok lagi. Karena ininya. Batangnya. Ini batangnya sudah warna kuning. Nah, kalau di pembibitan atau di penyemaian itu dari keluar jalurnya itu sebenarnya udah kita tahu, oh ini bukan entok. Jadi sebelum tunas yang belum pecah menjadi daun itu kita sebut jalu ya. Karena seperti jalu ayam. Nah, itu udah ketahuan. Kalau warnanya kuning itu pasti udah bukan entok. Nah, ini nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau ini berarti disebut kelapa apa nih? Kalau ini disebut kelapa hibridanya Kebumen ini. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini saya bertemu lagi dengan narsum yang dulu pernah kita ketemu. Siapa lagi kalau bukan Mas Samsul. Selamat siang, Mas Samsul. Selamat siang, Bu Yuni. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah bisa berbagi ilmu lagi. Sudah lama banget ya. Manfaat ya. Ya sahabat Tani, ternyata memang susah banget ini ketemu sama Pak Samsul karena memang kesibukan beliau. Ya Pak Samsul ya, sibuk banget ya hari ini ya. Hari ini kemarin-kemarin ya. Hari ini aja sibuk, hari kemarin nyari kesibukan. Nyari kesibukan. Nyari kesibukan. Jadi sahabat Tani, jika sahabat Tani masih ingat, Pak Muhammad Samsul Ma'arif, beliau adalah seorang apa ini saya kenalkannya ya. Jadi beliau adalah petugas teknisnya dari Kelapa Genjah Endok Kebumen atau Kelapa Gek. Nah sahabat Tani, kita langsung saja bahas tentang masih seputar tentang kelapa gek, tetapi udah sekarang lebih mengerucut lagi kayaknya ya Mas Samsul ya. Oh ya. Jadi kita mau bahas apa nih Mas enaknya Mas? Apa ya? Karena kelapa entok ini trendingnya masih di atas terus ini, masih peminatnya itu masih banyak sekali Bu Yuni. Ya. Mungkin dan juga kayaknya akan tetap banyak nih, nggak cuma masih banyak. Oh iya, insya Allah sih masih tetap dan terus jaya ya untuk entok ini ya. Karena salah satu buah yang sangat eksotis sekali tentunya. Untuk eksotisnya apa mungkin nantilah Bu Yuni ya. Jadi seperti slogannya apa ya tadi ya? Kelapa Genjah Endok, salam kelapa. Salam gitu ya? kelapa dulu. Salam kelapa dulu iya, Mas, kita harus salam kelapa dulu untuk sahabat tani. Mungkin petani-petani kelapa belum tahu ya kalau untuk salam kelapa, bahwa kita ada salam kelapa. Kalau kita salam kelapa, jayalah petani kelapa Indonesia. Itu merupakan salam kelapa agar petaninya itu jaya. Jadi nggak hanya kelapanya yang jaya, tapi petaninya. Iya, petaninya. Juga. Oke, tadi gimana? Salam kelapa, jayalah petani kelapa Indonesia. Oke. Setelah dibuka dengan salam kelapanya, kita lanjut ini. Jadi kelapa Genjah Endok Kebumen yang dulu pernah kita bahas ya Mas ya. Itu boleh dong kalau misalkan disebutkan lagi ciri-ciri khususnya biar sahabat tani yang ada di seluruh Indonesia mungkin ada yang lupa gitu ya. Nah, kebetulan juga di sini kan ada beberapa bibit nih. Nanti kita akan bahas perbedaannya juga ya Mas ya. Ya, nanti kita sebelumnya gimana kalau disebutkan ciri-ciri khususnya dulu untuk kelapa Genjah Endok Kebumen, terutama untuk di bibitnya. Oh iya, jadi mungkin secara umum dulu ya Bu Yuni ya. Jadi kelapa Genjah Endok Kebumen itu memiliki ciri khusus morfologi yang berbeda dengan kelapa yang lain. Kalau kelapa Genjah Endok ini dia batangnya dari bawah sampai atas itu diameternya kecil. Batangnya. Dan kelapa Genjah Endok ini satu-satunya kelapa yang tidak pernah digambar anak sekolah. Kenapa itu? Kalau anak sekolah itu nggambar pohon kelapa besar terus mengecil. Oh gitu. Kalau entok ini dia dari atas sampai bawah itu sama, hampir rata. Nah itu morfologi batangnya ya. Terus untuk daunnya dia lebih cenderung pendek pelepahnya. Terus kaku. Buahnya tidak seperti kelapa genjah. Nah, itu yang menjadi eksotisnya kelapa Genjah Endok ini. Walaupun dia dibilang kelapa genjah, tapi buahnya tidak seperti kelapa genjah, tetapi kelapa dalam. Kalau kita bilang kelapa genjah ini kelapa yang apa ya? Yang zolim ini.
Kok zolim sih Mas? Zolim karena tidak sesuai dengan sifatnya ini. Ini agak melenceng dengan sifatnya. Gitu. Ya seharusnya kalau kita bicara kelapa genjah apapun itu pasti kita akan bicara kelapa kecil. Nah, untuk kelapa genjah entok ini dia batangnya kelapa genjah, terus pelepahnya juga pelepah genjah, tapi buahnya kok buah dalam. Buahnya kelapa ada apa dalam dengan entok ini? Nah ini mungkin dari dulu awalnya itu ada perselingkuhan, perselingkuhan antara kelapa dalam dengan kelapa genjah yang lain mungkin ya. Kalau entok ini kebetulan kelapa yang dibilang kelapa yang tidak mudah selingkuh. Iya, berarti ya Mas. Kelapa yang tidak mudah selingkuh, walaupun kenapa saya bilang nggak mudah selingkuh? Karena kelapa genjah entok ini ketika si bunga jantannya siap membuahi, ternyata bunga betinanya pun menerima. Iya, walaupun ada beberapa persen persilangan. Nah, walaupun ada beberapa persen ini, tetap ada aja ya. Iya, tapi tidak semua tandan itu tersilangi. Kayak gitu. Gitu. Nah, yang menyilangi ini bukan kita, Bu. Tapi kalau kita bilang ada angin, ada kumbang. Iya, karena kumbang ini sifatnya dia mencari nektar, ya, mencari maduan. Nah, di situ ada bunga yang pecah, pasti dia akan hinggap. Nah, kadang habis hinggap dari kelapa dalam, dia ke kelapa entok. Nah, itu yang akan menjadi kelapa hibrida. Jadi walaupun sebenarnya termasuk kelapa yang tidak mudah selingkuh tadi ya, dalam tanda kutip, tapi ternyata beberapa persen juga ini ya, persentasenya mungkin ada, mungkin 0,0 berapa, tapi pasti ada ya pasti Mas ada, ya. Itu sekitar ada. Kalau di persentase berapa persen Mas? Kalau di persentase dalam 100, misal kita menanggarkan 100 ya, 100 butir, paling yang tersilang 4 atau 5 lah. Sedikit sekali ya, tapi sekali. Lumayan berpengaruh nggak itu? Nah, ini juga mempengaruhi dari sifat kehomogenan sumber benihnya. Ya, jadi kalau kita beli bibit kelapa genjah entok, alangkah baiknya belilah dari sumber benih yang sudah ditetapkan. Nah, sahabat tani, nanti ada satu trik-trik khusus untuk membeli kelapa genjah entok Kebumen agar tidak salah pilih gitu, Tapi sebelumnya Mas Samsul, ini kan yang ada di sekitar kita nih ya, kayaknya dikelilingi sama kelapa ya Bu ya. Bibit-bibit kelapa gitu. Cuman kalau saya lihat dari kacamata saya itu semuanya sama ini, bibit kelapa gitu. Iya, sama, ini kelapa semua ini. Iya, sepertinya, tapi kalau lewat kacamata Mas Samsul yang ahlinya gitu, mungkin ini sudah terlihat jelas perbedaannya. Dan sahabat tani juga sepertinya ingin tahu nih perbedaannya apa aja. Bisa dijelaskan, saya kepingin tahu yang di sini yang kelapa genjah entok Kebumen. Saya tebak boleh nggak Mas Samsul? Boleh. Yang kelapa genjah, karena kemarin kan sahabat tani saya sudah dijelaskan ciri-ciri fisiknya, morfologinya. Kalau saya tebak mungkin. Ayo, yang mana Bu Yuni? Kalau bisa menjawab dapat hadiah ini. Kalau menang dapat hadiah ya Mas? Iya, dapat hadiah. Hadiahnya apa Mas? Hadiahnya bibit kelapa juga. Oh, bibit kelapa juga ternyata. Oke deh. Gimana kalau yang ini? Coba lihat. Nah ternyata kemarin Bu Yuni ini mendengarkan dan mencermati ciri-cirinya. Ya, ini betul sekali. Ini kelapa genjah entok ini Bu Yuni. Oke, dan ini kan kalau ini sudah terlihat ya, saya ingat soalnya batangnya itu warnanya hijau gitu. Ya, betul. Yang saya ingat cuma itu sih sebenarnya. Padahal cuman di sini ada yang beberapa yang saya lihat ada yang kuning. Bisa dijelasin nggak nih Mas? Tapi jangan patokannya jangan hijau Bu. Oh, ternyata salah juga. Banyak juga kelapa dalam itu yang warnanya hijau tapi juga bukan entok. Jadi indikatornya itu bukan di warnanya, walaupun warna itu salah satu untuk membedakan. Untuk membedakan, karena kelapa entok pun juga ada yang tidak hijau. Oh gitu. Iya, ada yang tidak hijau juga. Berarti di sini ada nggak ini Mas? Di sini ada. Kebetulan kita ada yang kita sebut mana ya? Ini. Iya, ini kuning Mas. Ini dari buahnya entok. Kalau buahnya entok ya. Dia bulat, terus untuk sininya senilnya ini dia masuk, betul, dan warnanya pun warna entok ya, kegelap-gelapan, tidak seperti ini. Oh, ini beda lagi Mas. Beda lagi. Kalau ini kan agak terang, udah pastilah udah bukan entok. Kalau ini saya tahu itu ada yang keluar itu. Ini ada yang keluar. Nah, ini walaupun morfologinya sama, jenisnya bentuknya sama dengan entok, tapi ini sudah beda. Ini sudah bukan entok lagi. Karena ininya. Ini batangnya sudah warna kuning. Nah, kalau di pembibitan atau di penyemaian itu dari keluar jalunya itu sebenarnya udah kita tahu. Oh, jalu ini bukan entok. Apa jalu ini Mas? Jadi sebelum tunas yang belum pecah
menjadi daun, itu kita sebut masinan jalu ya. Jalu. Karena seperti jalu ayam. Nah, itu udah ketahuan. Kalau warnanya kuning, itu pasti udah bukan entok. Nah, ini nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau ini berarti disebut kelapa apa nih? Kalau ini disebut kelapa hibridanya Kebumen ini. Hibridanya Kebumen. Karena tadi persilangan antara kelapa dalam dan kelapa yang lain dengan kelapa entok. Oh, ini jadi ini hibridanya Kebumen bisa seperti ini. Bisa disebut hibrida entok nggak ini, Mas? Kalau itu istilahnya nggak ada, Bu. Kita belum adanya ada, hibrida alami. Hibrida alami. Hibrida Oke, alami. catat sahabat tani. Jadi ada hibrida alami. Kemudian tadi yang ini saya belum sempat nanya lengkap. Nah, ini kan saya tahu ini bukan ya pasti ya. Kalau ini pasti ya, Bu Yuni ya. Ini udah keluar nih ya. Dari ini udah keluar, dari warnanya dia lebih merah, kemerahan. Nah, kalau warna seperti ini biasanya nantinya dia akan menjadi kelapa kuning. Kelapa kuning. Kelapa kuning ya. Kelapa dalam tapi yang warnanya bukan hijau, warnanya kuning. Jadi ini kelapa yang biasa di pekarangan itu yang ya, Mas, ada di pekarangan, yang ada di banyak masyarakat tanam, terus juga biasanya untuk di pinggir-pinggir jalan untuk konsumsi kelapa muda, biasanya pakai ini. Nah, dari ciri morfologinya sudah beda, dari bentuknya pun sudah berbeda. Bentuknya dia agak lonjong. Beda dengan kelapa entok. Kalau kelapa entok sampai sini dia udah menutup, udah bulat. Ini masih merucut. Ini kita bilang merucut dan ini keluar. Nah, ininya keluar. Terus dari batangnya warnanya sudah beda ya, Bu Yuni ya. Nah, ini kenapa kok nggak pecah-pecah ini daunnya ini? Kenapa jadi ini? Kalau kelapa ganja entok segini tuh udah pecah. Udah pecah, udah daunnya udah melebar. Nah, ini kenapa nggak pecah-pecah? Nah, ini menandakan bahwa dia adalah kelapa yang umurnya panjang. Maksud umurnya panjang itu umurnya panjang berbuahnya. Jadi tidak genjah. Jadi kelapa kalau yang nggak genjah tuh berapa tahun, Mas? Kalau nggak berbuah 7 sampai 10 tahun. Lumayan ya. 7 sampai 10 tahun baru berbuah. Nah, ini tandanya salah satunya ini bisa kita lihat. Kelapa genjah seharusnya kalau ukuran segini ya? Seharusnya udah pecah, udah 3 daun atau 4 daun. Itu menandakan genjah. Itu menandakan genjah. Genjahnya kelapa kek itu berapa tahun, Mas? Genjahnya kelapa genjah entok Kebumen. Ya. Itu berapa tahun? Agak bingung itu. Itu 3 tahun dengan budidaya yang baik dan tentunya kita dengan perawatan yang intensif itu akan berbuah dan hasilnya pun akan bagus dan maksimal. Oke, dan itu tadi kelapa dalam. Kelapa ini dalam. tadi hibrida alami. Ada lagi nggak di sini yang ini. Cari perbedaannya. Cari perbedaannya gitu ya? Kita. Nah, kebetulan kita juga ini warnanya hijau, Bu. Nah, ini juga ini warnanya hijau. Ini entokan ya, Mas ya? Ini bukan entok. Ini bukan entok. Hampir seperti entok. Nah, ini yang harus teman-teman yang ada di sana itu harus berhati-hati ketika beli entok. Ini warnanya hijau. Ya, ini terus daunnya juga hijau. Tapi ini bukan entok. Apa yang membedakan dengan entok? Nah, ini dari sini, Bu. Mana ini? Kalau entok itu, kalau tadi saya bilang di awal itu bahwa kelapa entok itu memiliki pelepah yang pendek. Pelepah yang pendek dengan buah besar. Kalau kita lihat dari sini, ini menandakan pelepahnya panjang. Kenapa pelepahnya panjang? Bisa kita lihat di sini, Bu Yuni. Oh iya. Antara batang, ini kayaknya lebih ke batangnya. Kita bisa lihat semuanya. Dari tulang ya, kita bilang tulang. Dari tulang daunnya ini sampai pecahnya daun ini itu panjang. Itu menandakan bahwa nanti pelepahnya panjang. Nah, ini kita bisa bedakan. Bu Yuni mungkin bisa lihat. Ya, ini yang bukan. Ini yang entok. Beda perbedaannya ya, di daunnya. Walaupun sama-sama bulat terus, tapi itu sebenarnya ada yang membedakan juga itu, Bu Yuni. Dia agak lonjong. Buahnya agak lonjong. Buahnya walaupun buah tapi dia agak lonjong. Beda dengan entok. Dia mentek-mentek. Kalau entok itu kayak entok lah, mentek. Nah, ini perbedaannya tulang daunnya sama pecahnya daun itu pendek. Itu panjang banget. Itu menandakan bahwa pelepahnya nanti pendek. Nah, itu yang menjadi ciri kelapa genjah entok. Nah, teman-teman petani yang ada di sana, mungkin kita juga harus mencermati bagaimana perbedaan entok dengan kelapa dalam yang hampir sama dengan entok. Nah, karena ada beberapa kelapa dalam yang sudah dilepas oleh kementerian
Ini kayaknya minggir dulu ya Mas ya. Iya. Nanti mungkin jangan dulu Bu, jangan dulu. Mungkin jangan ya. Dulu, boleh bisa. Walaupun ini sama-sama umur 4 bulan. Nah, ini sama-sama kira-kira 4 ini bulan. 4 bulan. Nah, ini 4 bulan. Bisa kita lihat tinggi pelepahnya jauh beda. Lebih tinggi ya. Nah, tinggi pelepahnya udah beda. Iya. Nah, terus ininya yang perlu kita perhatikan, dia kelapa tinggi apa bukan? Nah, ini dilihat batang ini sama pecahnya daun, dia panjang. Nah, mungkin ini bisa disingkirkan, Bu Yuni. Sudah ya ini ya? Sudah. Sedangkan entok sendiri, batangnya dengan pecahnya batang dengan daun, dia pendek. Nah, itu nanti ketika sudah menjadi pohon, itu buahnya nanti daunnya dijegrak dan pendek. Kaku gitu ya. Kaku. Udah bisa dilihat kaku dari awal bibitnya. Dari awal bibitnya. Karena sekarang yang beberapa yang jual bibit kita pernah menjumpai juga ada yang bukan entok tapi dimasukkan entok. Itu yang menjadi bahaya. Itu juga kerugian buat Kabupaten Kebumen ya. Tentunya pasti kalau itu dibiarkan 6 atau 7 tahun ke depan Kabupaten Kebumen pasti mendapat komplain. Maka harus kita selesaikan ini, urusan entok ini harus kita selesaikan dengan ciri-ciri yang benar. Seperti itu makanya sahabat tani kalau lihat video kita hari ini gitu ya, insya Allah nanti sahabat tani juga akan bisa tepat memilih kelapa genjah entok Kebumen ya. Jadi memang namanya harus kelapa genjah entok Kebumen gitu ya Mas ya. Nggak bisa asal kelapa genjah. Kan kadang juga ada Mas, kalau saya lihat itu di marketplace gitu kan banyak ada kepala entok, mohon maaf. Kelapa bu. Grogi nih saya Mas, maaf ya Mas ya. Jadi kelapa entok, jual kelapa entok. Tapi kadang-kadang ada yang tulisannya pakai K gitu kan. Kalau dari Kebumen kan entok pakai G gitu ya, entok gitu. Nah itu sebenarnya kelapa entoknya yang dijual secara bebas gitu di marketplace itu sebenarnya ini apa asli apa enggak ini? Apa dari Kebumen betulan apa tidak ini Mas? Nah kalau kita lihat dari marketplace ya, itu yang jual juga banyak, bukan dari Kebumen saja. Saya juga belum bisa menjamin karena kalau kita lihat dari fotonya di marketplace sebenarnya itu bukan kelapa entok. Yang kebanyakan dipasang di marketplace itu bukan kelapa entok. Kelapa entok tidak seperti itu. Kadang-kadang tuh fotonya tuh agak pendek loh Mas. Pendek banget, buahnya sangat lebat gitu. Itu beneran enggak sih gitu? Malah saya lihat ada beberapa marketplace memasang foto pohon kelapa bido. Oh beda lagi? Iya beda lagi. Dia kelapanya pendek tapi buahnya banyak dan buahnya kecil-kecil. Nah untuk kelapa entok itu nggak seperti itu. Tetap pendek tapi nggak sependek itu mungkin ya kayak yang di pendek tapi buahnya tidak sampai ke tanah di tanah sampai ke tanah-tanah. Pasti ada penyangganya karena dia mulai berbuah, dia umur 3 tahun, pastinya sudah ada batang yang di situ tingginya di atas tanah. Oh, tapi saya pernah lihat loh kelapa genjah entok tuh buahnya di tanah loh Mas. Tapi baru saya petik. Ya, terkecuali ya Bu ya. Terkecuali ya. Itu memang saya tertarik kayaknya kalau buat kelapa muda seger banget itu loh. Ternyata bener loh ya. Kelapa genjah entok Kebumen itu ternyata air kelapanya tuh manisnya sepertinya di atas rata-rata kelapa biasa kayaknya. Kalau kelapa entok Kebumen itu mungkin kalau tepatnya manis seperti saya ya. Oh iya oke. Boleh. Jadi kelapa entok itu dengan kelapa yang lain perbedaannya di airnya itu dia lebih banyak airnya. Lebih banyak airnya. Terus yang kedua tingkat kemanisannya di atasnya kelapa yang lain. Iya. Karena rata-rata breaknya itu 6. Bahkan kita juga pernah mencoba itu sampai 8. Sampai 8. Kalau yang kelapa biasa tuh berapa breaknya? Rata-rata 5. 5 kalau di entok itu rata-rata 6 tapi bisa juga sampai 8. Bisa, bisa juga. Kita pernah kita pernah waktu itu kita pinjam alat dari salah satu universitas ternama di Yogyakarta. Nah, kita pinjam alatnya itu. Kita lihat ternyata setelah kita tes breaknya 8. Mungkin nanti di slideshow kita tampilkan. Itu Mas Samsul yang minum? Kebetulan saya yang minum. Manis? Nggak tambah manis jadinya? Nah, akhirnya saya tambah manis. Oh gitu. Dekat kelapa genjah entok ini. Iklan. Oke. Selanjutnya Mas Samsul. Tadi kan kita sudah menjelaskan. Mohon maaf. Mas Samsul sudah menjelaskan perbedaan dengan kelapa lain, terutama di bibitnya biar kita tidak salah pilih ya. Jadi tadi sudah ada 3. Mungkin ada lagi yang membedakan dengan kelapa gek. Biar kita nggak salah pilih gitu. Biar nggak salah pilih.
Ini ada lagi apa lagi ya, nih? Ini unggul lokal ya. Ini kelapa unggul lokal, ini kelapa dalam. Kelapa dalam pasti sahabat tani juga sudah tahu ya. Kalau kita lihat batangnya sampai pecah daun, ini agak panjang. Ini menunjukkan bahwa dia kelapa dalam. Terus yang kedua adalah bentuknya. Bentuknya dia lebih lonjong. Nah, kita lihat bentuknya. Bentuknya kalau dia lonjong, pasti itu bukan kelapa entok. Karena kelapa entok, walaupun kelapa entok ada yang lonjong. Ada yang lonjong. Walaupun ada yang lonjong. Ada yang lonjong susah juga ini susah juga. Jadi kalau kelapa entok itu produksinya per tan dan di atas 10, dia pasti akan kecil-kecil. Oh, tergantung produksinya ternyata. Kecil dan juga ketika waktu pembungaan. Nah, ketika pembungaannya di musim kemarau, itu pasti dia akan berbeda. Dia akan kecil-kecil. Nah, kalau misal itu buahnya yang pas tandanya produksinya cukup banyak atau yang pas di musim kemarau itu kan nanti jadinya kecil tuh. Kalau dijadikan bibit, jadi tanamannya produksinya gimana nih? Hasil buahnya gitu. Sebenarnya hasil produksi itu tergantung sahabat tani dalam memelihara tanaman itu sendiri. Kita tidak terpaku dengan ini pohon, ini kelapanya kecil, nanti pasti kecil. Oh, tidak juga. Tidak juga. Asal sahabat tani memelihara dengan baik, mencukupi unsur haranya, pasti dia akan berbuah dengan maksimal. Jadi nggak perlu khawatir ya, kita kadang-kadang ada beli bibit kelapa ganja entok Kebumen itu asli, tapi kok kelapanya kecil gitu. Nah, nggak perlu khawatir karena tergantung perawatan kita. Gitu. Sayangnya saya nggak bawa ini genja puyuh. Sebenarnya genja puyuh ada lagi. Genja puyuh itu kan kecil. Nah, kita akan bandingkan dengan, mungkin lain waktu kita bandingkan genja puyuh dengan kelapa genja entok yang kecil-kecil atau yang produksinya banyak. Itu kita bisa bedakan. Berarti lain waktu kita ketemu lagi ya, lain waktu mungkin kita itu karena tadi kurang persiapan ya Bu Yuni ya, kita mendadak ini. Ya karena beliaunya sibuk sekali sahabat tani. Saya juga susah ini mengagendakan dengan beliau gitu. Ya lain waktu sahabat tani, kalau misalkan masih banyak informasi tentang kelapa genja entok Kebumen, nanti kita akan kembali lagi menemui beliau. Mungkin saya ada pesan untuk sahabat tani. Boleh, silakan. Kalau beli kelapa genja entok sekarang hati-hati. Hati-hati, jangan asal beli bibit sembarangan. Belilah pada yang sudah jelas-jelas. Yang pertama kelompok tani. Carilah benih di kelompok tani yang sudah terdaftar. Mana itu Mas? Kalau yang untuk Kabupaten Kebumen sendiri itu ada Desa Bojongsari, ada Desa Sikayu, ada Desa Sidomoro, ada Jelgiwinangun, ada banyak Bu. Kita total ada 18 desa yang sudah ditetapkan menjadi sumber benih dan yang sudah dimurnikan. Dalam artian selain kelapa genja entok kita tebang, itu baru Desa Bojongsari. Nah, itu juga mempengaruhi tingkat persilangannya juga. Nah, terus yang kedua kalinya belilah yang berlabel. Kalau nggak beli yang berlabel, belilah dengan produsen yang di situ benar-benar mengetahui asal usul dan sumber benihnya di mana. Asal usulnya di mana, sumber benihnya di mana. Oke sahabat tani, pesan dari Pak Samsul selaku petugas teknisnya kelapa genja entok Kebumen. Nanti bisa diulangi lagi, saya juga tadi agak lupa. Pokoknya saya yang paling ingat pokoknya belinya itu yang di jelas-jelas saja. Yang jelas-jelas saja, gitu. Jangan sembarangan. Kalau di marketplace kan kita gambling ya. Gambling. Karena kita nggak tahu yang jual asalnya di mana, mohon maaf, yang jual asalnya di mana, terus asal benihnya juga dari mana kita nggak tahu. Lebih baik beli yang tepat-tepat saja. Yang kuncinya begini, kalau mau beli tanyakan benihnya dari mana, sumbernya di mana. Nah itu, kalau sudah jelas, insya Allah sahabat tani tidak akan kecewa dengan apa yang ditanam. Dengan yang diharapkan itu pastinya akan sama. Oke, ya itu tadi kan pesan-pesannya beliau, untuk membeli itu harus ditanyakan asal usul benihnya, asal usul bibitnya atau bibit bebet bobotnya gitu ya Mas ya. Jadi tidak hanya mencari jodoh saja yang harus memperhatikan bibit bebet bobot, tetapi mencari bibit kelapa genja entok Kebumen harus juga mempertanyakan itu. Nah itu kan bertanya tentang asal usulnya. Iya. Kalau misalkan saya selaku konsumen misalkan mau membeli bibit yang agar tepat gitu, tidak mohon maaf tidak tertipu, tidak tertipu, itu trik-trik khususnya kita harus melihat
apanya dulu nih? Apanya dulu yang dilihat gitu? Pertama kita lihat warna daunnya. Setelah itu kita lihat bentuknya. Bentuk buahnya. Ya, bentuk kelapanya. Nah, kalau warnanya sudah jelas warna hijau, kita lihat dulu warna hijau itu kembali ke buahnya. Dia lonjong atau bulat. Nah, entok ini dibilang bulat sebenarnya nggak bulat-bulat amat. Karena entok ini punya satu sisi yang dia agak lebar. Oh, jadi kayak gini ya? Jadi sebetulnya seperti prisma tapi dia agak bulat. Entok ini bulat seser enggak gitu bulat ya? seser enggak. Terus yang kedua yang tadi saya sampaikan, pecah daunnya dengan pecah tulang daun dengan daunnya itu panjang atau pendek. Nah, terus yang kedua yang berapa ya? Yang ketiga ya Bu ya? Yang ketiga ya Bu ya. Yang ketiga daunnya itu dia meruncing ke atas atau melambai. Melambai ke samping. Ya, kalau nah ini kita lihat ya Bu ya. Yang tadi itu ya. Nah, yang tadi ya. Kalau sudah tinggi dan dia runcing, nah itu perlu kita pertanyakan. Apalagi warnanya hijaunya ada agak muda ya. Ada garis merah-merahnya nih, garis kuning-kuningnya ini, merah kekuningan. Nah, ini perlu kita pertanyakan. Kalau entok, mohon maaf. Kalau entok dia antara tulang daun dengan pecah daunnya itu pendek. Nah, ini pendek dan daunnya dia melebar. Nah, ini. Gini gitu ya. Ya, atau menguncup seperti ini, tapi sebenarnya dia lebar. Nah, dia pendek antara pecahnya tulang daun dengan ujungnya sini, dia tidak terlalu panjang. Kalau kelapa dalam atau kelapa hibrida, dia agak panjang lagi, bahkan dia tidak seperti ini. Bentuknya akan seperti atas ini, gitu agak ya, ke atas. Ya, jadi itu perbedaannya. Ternyata perlu trik khusus untuk membeli kelapa ganja entok Kebumen agar tidak salah pilih gitu ya Mas ya. Jadi yang pertama dilihat daunnya, daun batang daunnya, warna daunnya, kemudian lanjut ke bentuk buahnya, gitu. Karena kan batang warna hijau itu juga belum tentu gek. Gitu. Ya, warna hijau juga belum tentu gek. Kemudian buah yang bulat juga belum tentu gek. Kayaknya juga ada yang apa ya? Pernah saya pernah dengar itu yang bulat bojong apa itu ya pernah? Oh ya. Itu ada lagi ya Mas ya? Ada lagi. Ya? Itu kelapa dalam yang sudah dilepas juga, itu bojong bulat. Oh, bojong bulat saya kebalik bojong bulat itu juga kelapa dalam. Dia juga warnanya hijau juga. Tapi tadi ciri-ciri fisiknya masih kayak kelapa dalam ya, seperti kelapa yang dalam. Itu. Oke, jadi banyak sekali ternyata bibit kelapa itu. Dan untuk sahabat tani, ini khususnya untuk yang mau memilih kelapa ganja entok Kebumen saja, nggih. Iya. Nah, kalau misalkan mau pilih kelapa hibrida yang lain juga monggo ya. Ini kita sedang menjelaskan perbedaan antara kelapa ganja entok Kebumen dan kelapa yang lainnya. Gitu. Dan sahabat tani sudah cukup jelaskan ya tadi ya. Terima kasih sekali untuk informasinya buat Mas Samsul. Juga sekali lagi terima kasih karena sudah meluangkan waktunya yang sepertinya dari tadi juga mencari kesibukan ya. Lihat jam gitu kayak udah ada acara lagi gitu. Saya kan jadi nggak enak kalau mau terus-terusan tanya. Ada acara ini santai. Jadi mungkin lain kali kita ketemu lagi aja gitu ya Mas ya. Lain kali kita ketemu sahabat tani semua juga yang mungkin masih penasaran dengan kelapa ganja entok Kebumen. Nanti kita akan kulik lebih dalam lagi. Siap. Mungkin besok ke budidayanya ya Mas ya. Boleh kita ke budidayanya dan juga pengendalian HPT-nya. OPT-nya ya, juga itu juga saya punya tanaman kelapa, OPT-nya ada, saya nggak bisa mengatasi itu. Oke deh. Siap. Dan Mas Samsul ada pesan-pesan khusus untuk atau closing statement buat sahabat tani kita di rumah? Mungkin untuk sahabat tani yang mau mengembangkan kelapa ganja entok, alangkah baiknya carilah bibit yang benar-benar entok. Itu pesan yang saya sampaikan. Terus ketika sudah, mari kita kembangkan kelapa ganja entok sebanyak-banyaknya. Oke, dan jangan lupa salam kelapa. Dan jangan lupa juga salam kelapa. Kalau dulu salam kelapa, jayalah kelapa Indonesia. Kalau sekarang salam kelapa, jayalah petani kelapa Indonesia. Jadi yang jaya itu petaninya. Kalau kelapanya dari zaman penjajahan dulu sudah jaya. Oh, karena gitu. entok ini sebelum kita merdeka itu sudah jaya, Bu. Oh gitu. Iya. Ulangi lagi sedikit tentang sejarahnya. Sejarah kelapa entok ini dulunya itu asal muasalnya itu di pabrik Nabatiasa yang sekarang menjadi Hotel Maxoli. Oh, pabrik minyak itu ya? Pabrik minyak, iya pabrik minyak.
Nah, itu menandakan bahwa kelapa sebenarnya dari zaman nenek moyang kita penjajahan dulu memang sudah jaya. Tinggal petaninya ini yang kita jayakan. Petani juga bisa jaya dengan membudidayakan kelapa gitu. Genja Entok. Oke, bisa sekali lagi Mas, gimana? Oke, salam kelapa, jayalah petani kelapa Indonesia. Oke sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Mersi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Samsul. Terima kasih.